Oke, sekarang kita bahas tentang pelepasan aset tetap. Kemarin udah ada PPT sebelumnya adalah tentang aset tetap. Aset tetap itu adalah suatu aset di mana perusahaan membeli untuk digunakan ya. Seperti apa? Aset tetap itu kayak gedung, bangunan, dan yang lain-lain. Nah, sekarang itu gimana kalau misalnya si aset ini adanya suatu pengalihan. Jadi jika suatu aset tetap sudah tidak dipakai lagi atau usia manfaatnya sudah habis, untuk menghentikan pemakaian aset tersebut dapat dilakukan. Misalnya yang pertama itu dibuang atau disingkirkan. Dengan dibuangnya aset tetap berarti aset tersebut harus dikeluarkan dari pembukuan. Nah, kalau misalnya dijual berarti dalam penjualan aset tetap ini memungkinkan timbulnya ada suatu untung ataupun rugi tergantung dari harga penjualannya itu berapa, dan juga ditukar dengan aset tetap yang baru atau tukar tambah. Dalam pertukaran memungkinkan timbulnya laba atau rugi juga atas pertukaran. Nah, biasanya kalau tukar tambah ini ada yang aset serupa dan juga aset yang berbeda. Gitu. Ayat jurnal yang dibutuhkan akan bervariasi dengan jenis pelepasan dan kondisinya. Akun aset tetap harus dikredit untuk mengeluarkan aset dari buku besar, dan akumulasi berarti di debit ya. Ini adalah satu contoh pelepasan aset tetap. Suatu peralatan dibeli dengan harga $25.000 telah sepenuhnya disusutkan. Pada tanggal 14 Februari, peralatan tersebut dibuang. Berarti untuk jurnalnya ini itu langsung aja karena si asetnya ini dibuang, berarti asetnya itu langsung dikredit. Peralatan itu dikredit dan akumulasi penyusutannya ini adalah di debit. Ya, itu adalah untuk menghapus peralatan yang sudah sepenuhnya disusutkan. Nah, yang kedua adalah pelepasan aset tetap. Ini kalau misalnya terjadi masih ada nilai buku dari si aset tetap tersebut. Kalau yang sebelumnya itu kan sudah habis seluruhnya, akumulasi penyusutannya sama dengan harga perolehannya. Kalau ini belum disusutkan habis. Jadi misalnya peralatan seharga 6.000 disusutkan dengan tarif tahunan garis lurus 10%. Setelah ayat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember, akumulasi penyusutan peralatan memiliki saldo 4.750. Peralatan tersebut dibuang pada tanggal 24 Maret. Nah, untuk mencari beban penyusutan pada tahun tersebut itu adalah langsung aja peralatan itu kan seharga perolehannya 6.000. Berarti disusutkan dengan garis lurus 10%, langsung aja dikali 10%, berarti 10%-nya itu adalah 600. Nah, ini kan dibuangnya itu adalah pada tanggal 24 Maret, berarti sudah berlaku 3 bulan pemakaian karena tanggal 24, lebih dari tanggal 15. Jadi 3/12 dikali 600 itu adalah untuk pencatatan beban penyusutan tahun tersebut ya. Jadi beban penyusutan pada akumulasi penyusutan senilai 150. Nah, setelah itu kita adalah mencatat bagaimana penghapusan peralatan yang dibuang. Nah, si akumulasi penyusutannya ini sudah memiliki saldo senilai 4.750. Nah, sedangkan beban penyusutan pada tahun tersebut adalah 150. Berarti akumulasi penyusutannya tinggal ditambah aja 4.750 ditambah dengan 150. Berarti akumulasi penyusutannya itu adalah 4.900. Nah, setelah itu kan kita menjadi tahu berapa sih nilai bukunya. Nilai bukunya itu adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, karena ini statusnya dibuang, berarti si nilai bukunya itu adalah termasuk ke dalam kerugian. Berarti akumulasi penyusutannya 4.900, kerugiannya 1.100, dan peralatannya itu dikredit sebesar 6.000. Gitu ya.
Selanjutnya adalah untuk penjualan aset tetap. Nah, untuk penjualan aset tetap ini berarti kita ada untung atau ada rugi. Nah, kalau misalnya untung, jika harga jual setara dengan nilai buku berarti tidak ada untung atau tidak ada rugi. Berarti kita win-win solution. Tapi kalau misalnya jika harga jual kurang dari nilai buku berarti itu adanya rugi. Tapi kalau misalnya harga jualnya lebih dari nilai buku itu adanya untung. Nah, keuntungan dan kerugiannya ini dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau kerugian lain-lain. Nah, untuk penjualan asetnya contohnya misalnya peralatan seharga 10.000 didepresiasikan pada tarif tahunan garis lurus. Peralatan tersebut dijual secara tunai pada tanggal 12 Oktober. Akumulasi penyusutannya itu adalah tanggal 31 Desember. Memiliki saldo sebesar 7.000. Nah, kita catat dulu beban penyusutan pada tahun tersebut itu berapa. Itu dari 10.000 dolar dikali 3/4 itu dari mana? Itu dari pengecilan dari 9/12. 9/12 itu dari mana? Dari Januari sampai dengan September. Karena dijualnya itu tanggal 12 Oktober, berarti Oktobernya itu tidak termasuk ke dalam hitungan. Jadi Januari sampai dengan September itu adalah 9. 9/12 itu dikecilkan menjadi 3/4. Ya, 10%-nya itu adalah tarif tahunan. Jadi 10.000 kali 3/4 kali 10% itu adalah 750. Dan untuk beban penyusutan pada tahun yang bersangkutan adalah beban penyusutan pada akumulasi sebesar 750. Selanjutnya untuk penjualan aset tetap. Nih kalau misalnya si aset tetap itu dia dijual seharga 2.250. Kalau misalnya seharga 2.250, kita hitung dulu berapa sih nilai buku yang ada dalam penjualan aset ini. Nah, caranya itu adalah 10.000 dikurangin 7.750. Ya, dari mana? Dari akumulasinya, akumulasi terakhir 7.000 ditambah dengan beban penyusutan pada tahun tersebut. Jadi 7.750. 10.000 dikurangi 7.750 itu adalah 2.250. Nah, itu adalah nilai bukunya. Kalau misalnya penjualannya seharga 2.250 berarti tidak ada untung dan tidak ada rugi. Jadi jurnalnya itu adalah kas senilai 2.250, akumulasi penyusutan di debit 7.750 dan peralatan di kredit senilai 10.000. Nah, penjualan aset tetap kalau misalnya peralatan tersebut dijual seharga 1.000. Nah, karena dijual seharga 1.000 berarti kita rugi dong. Nilai bukunya itu 2.250 dijual seharga 1.000. Nah, yang sisanya 1.250 itu adalah masuk ke dalam kerugian. Kalau misalnya kerugian itu dia dicatat di dalam di debit ya. Nah, yang kasus ketiga kalau misalnya peralatannya dijual seharga 2.800 berarti dia terdapat keuntungan senilai 5.500. Kalau untung dicatat di kredit. Nah, ini adalah untuk pertukaran aset tetap sejenis. Nah, untuk pertukaran aset tetap sejenis ini kita ada yang istilahnya nilai tukar tambah. Itu nilai peralatan lama yang dihitung sebagai pengurang dari harga beli aset baru sejenis. Sisa yang terutang itu saldo yang terutang atas peralatan baru setelah dikurangi dengan nilai tukar tambah. Kita singkat aja, nilai tukar tambah itu adalah NTT, lebih besar dari nilai buku, artinya dia untung. Begitu sebaliknya, kalau misalnya NTT kurang dari nilai buku berarti dia rugi ya. Keuntungan tidak pernah diakui, tidak dicatat, kerugian harus diakui. Keuntungan tidak diakui artinya apabila terjadi keuntungan menjadi pengurang harga perolehan si peralatan baru. Gitu. Nah, ini adalah kasusnya untuk yang aset tetap sejenis. Aset tetap sejenis ini misalnya harga peralatan barunya itu adalah 5.000, harga peralatan lama yang ditukarnya adalah 4.000. Berarti akumulasinya itu adalah 3.200, nilai bukunya berarti 800.
Nah, ini nilai tukar tambahnya itu 1.100. Nah, itu tahu dari mana? Biasanya sudah diketahui untuk nilai tukar tambahnya. Nah, untuk nyari kas yang dibayar adalah harga peralatan baru dikurangi nilai tukar tambah. Ya. Terus kita bandingkan nilai tukar tambah dengan nilai bukunya itu. Berarti ini ada keuntungan, soalnya nilai tukar tambahnya dia lebih besar dibandingkan dengan nilai buku. Ya. Jadi sisa yang terutang pada harga peralatan barunya itu adalah 3.900 ditambah dengan 800, bukan lagi 5.000. Nah, jurnalnya ini yang di sini. Yang di mana ya? Nah, yang ini. Akumulasi penyusutannya dia 3.200. Peralatan barunya dia 4.700. Terus peralatan lamanya dia 4.000, kas yang dibayarkan dia adalah 3.900 gitu. Nah, kalau yang ini pada tanggal 11 Juni peralatan dituar dengan keuntungan sebesar 300. Aset tetap yang berbeda. Kalau misalnya aset tetap yang berbeda, keuntungan dia diakui, ya. Tapi kalau misalnya aset sejenis, keuntungan tidak diakui, tapi menjadi pengurang harga peralatan baru. Nah, ini kalau misalnya kasusnya dia rugi, jadi nilai tukar tambahnya lebih kecil dibandingkan dengan nilai buku. Jurnalnya, kalau di sini berantakan, mungkin kalau misalnya kalian buka di laptop itu enggak ya. Jadi langsung aja akumulasi penyusutannya itu dia 4.600, peralatan barunya 10.000, kerugiannya dia di debit 400, peralatan lamanya 7.000, dan kasnya itu adalah dia 8.000. Tinggal kalian masukin aja ke dalam jurnal. Kalau kas yang dibayarkan berarti kan kita mengeluarkan uang. Kalau kita mengeluarkan uang berarti kasnya di kredit, ya. Kalau peralatan lama berarti kan karena dibuang berarti di kredit. Kalau peralatan baru karena menambah dia jadi di debit. Akumulasi penyusutan dia harus di debit, ya. Nah, ini adalah sumber daya alam dan depresi adalah proses pemindahan beban sumber daya alam ke akun beban. Ini sumber daya alam dan depresi, suatu perusahaan membayar $400.000 atas hak untuk menambang. Nah, gini selamat. Jadi langsung aja dikali $40 ya. Nah, sekian untuk pelepasan aset tetap, ya. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.